Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Bapak Ibu, Al-Quran itu adalah satu-satunya mukjizat yang tersisa yang pernah ada di alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan berbagai macam bentuk mukjizat di alam semesta ini. Nabi Sulaiman dengan mukjizatnya, kemampuannya dan berbicara dengan hewan. Musa dengan tongkatnya. Kemudian Nabi Daud dengan kemampuan melelehkan besi. Kemudian Nabi Isa diberi kemampuan untuk menghidupkan orang yang mati. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga diberi mukjizat oleh Allah, tidak hangus terbakar api. Sehingga kalimatnya sering kita dengar, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan yang menarik, kata Syekh As-Sa'rawi, dari 4 kitab samawi yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, Zabur tidak pernah disebut Zabur sebagai bagian dari mukjizatnya Nabi Daud. Taurat tidak pernah disebut merupakan bagian dari mukjizatnya Nabi Musa. Injil pun tidak pernah disebutkan merupakan bagian dari mukjizat Nabi Isa. Tetapi yang menarik adalah Al-Quran disebutkan sebagai bagian dari mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau ada orang yang nulis-nulis, Bapak Ibu, ya, saksikanlah mukjizat kesembuhan, itu bohong. Bohong. Karena tidak ada mukjizat lain. Satu-satunya mukjizat yang masih tersisa itu hanya Al-Quran. Itu yang pertama. Sehingga para ahli medis, jadi kami alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah kembangkan metode terapi dan stimulasi dengan Al-Quran ini berbagai seluruh wilayah Indonesia, termasuk sudah ke Malaysia. Ya. Para ahli medis menyebutkan bahwa 80% penyakit yang bersarang di tubuh kita ini, Bapak Ibu, 80%-nya itu penyebabnya adalah stres. 80%. Jadi jangan kira mentang-mentang masuk masjid, wajahnya alim-alim, tidak stres. Ya, diam, senyum, tidak stres. Padahal stresnya disimpan tuh di sini. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira di antara Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu di tempat ini yang sepanjang hidupnya tidak pernah ada masalah? Saya ingin tahu aja, ada nggak? Aja. Hah? Ada nggak? Ya, ini kan kelihatan wajah-wajah bermasalah. Tidak ada satupun manusia di alam semesta ini yang tidak punya masalah. Dan masalah itu adalah titik awal dari berhimpunnya penyakit stres dalam diri kita. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Ada orang yang mampu mengendalikannya, ada orang yang tidak mampu mengendalikan. Dan konsensus ilmu kedokteran internasional juga sepakat bahwa 80% yang menyebabkan seseorang bisa sembuh dari sakitnya itu 80%-nya adalah ketenangan jiwanya. Ketenangan. Kira-kira Bapak Ibu ini mau cari senang apa cari tenang? Senang atau tenang? Dua-duanya. Gini, sekarang kita lacak. Kalau ada orang yang tenang, dia senang nggak? Orang tenang, insya Allah senang.
Tapi orang senang belum tentu tenang. Jadi nggak usah pilih dua-dua, pilih satu dapat dua. Ya, kayak beli sampo, 3 in 1. Jadi pilih satu dapat dua, pilih tenang, insya Allah dapat senang. Maka dalam Al-Quran ditegaskan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, tenang itu hanya bisa kita peroleh dengan bidzikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, Quran ini milik umat Islam. Tapi sayangnya yang mendapatkan banyak manfaat dari Al-Quran ini justru bukan umat Islam, tapi orang-orang di luar kita. Maka pertanyaan besar yang dulu pernah bergulir di zaman terdahulu, limana ta'akhkhara al-muslimin wa taqaddama ghairahum. Kenapa orang muslim itu mengalami kemunduran, sementara orang-orang di luar kita mengalami kemajuan? Jawabnya sederhana. Karena mereka, orang-orang kufar, banyak melakukan penelitian penting terhadap Al-Quran. Sementara kita, jangankan neliti Pak, bacanya aja udah malas. Bacanya malas Pak. Karena itu Syekh Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Kaifa Nata'ammalu bil Quran, dia menyebutkan bahwa sebab abadinya Al-Quran, sebab Al-Quran masih dipertahankan sampai sekarang ini sebagai bagian dari mukjizat terbesar, karena abadinya masalah yang dihadapi oleh manusia. Coba kalau sekarang Pak, orang sakit nggak sembuh di dokter, perginya ke alternatif. Nggak sembuh ke alternatif Pak, alternatif 2, dukun. Maka sekarang fenomena alternatif ini menjadi ramai. Kenapa? Orang lupa bahwa Al-Quran ini sudah dijanjikan Allah sebagai syifa. Tidak ada lagi pertentangan di dalamnya. Wa qala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ada 2 kalimat penting dalam ayat ini. Yang pertama adalah syifa. Orang nyebut dulu syifa ini kan obat jiwa. Salah. Syifa itu obat fisik Pak. Rahmah yang obat jiwa. Syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Benarkah syifa ini adalah obat fisik? Lihat ayat yang lain. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Syifaa'un lima fis sudur. Yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini adalah kata sodrun. Sudur. Sodrun itu dada. Allah tidak menggunakan di sini kalimat syifa'un lima fil qulub, tapi Allah menyebutnya syifa'un lima fis sudur. Sama atau beda? Dada sama jantung sama hati beda Pak. Kalau saya tanya, dada di mana? Bisa ditunjuk Pak? Bisa kita tunjuk Pak? Dada di mana? Di sini. Ya kan? Di sini dada. Kalau saya tanya, hati di mana? Nah, bilangnya di sini dan nggak kelihatan. Itu hati. Jadi Allah tidak menggunakan kata qalbun, kata qulub, tapi yang digunakan oleh Allah syifa'un lima fis sudur. Ini menunjukkan, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bisa dibuat obat fisik dan juga dapat dijadikan obat fisikis, obat jiwa, rahmatun. Sehingga seorang peneliti berkebangsaan Belanda, nah ini Pak, orang-orang luar sana canggih-canggih meneliti tentang Al-Quran. Peneliti berkebangsaan Belanda, Van Holden, Pak. Dia meneliti tentang orang-orang yang istiqomah, Pak. Istiqomah ini seperti pesan Rasulullah SAW kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Sambil tepuk punggung Mu'adz, kata Rasulullah, ya Mu'adz, in aradtum aitus syuhada wa mautus syuhada wassalamata
salata yaumal qiyamah wa zilla yaumal akhir lam tadillu abada faqra'ul Qur'an mudawwamatan. Kata Rasulullah Mu'adz, kalau hidupmu mau bahagia, matimu dalam keadaan syahid, engkau selamat nanti di hari kiamat, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan tersesat dari jalannya, maka bacalah Al-Qur'an itu secara mudawwamah, istiqomah. Ditelitilah oleh Van Holder. Apa hasil penelitiannya? Menakjubkan Bapak Ibu. Efek besar dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah, ya, mudawwamah, ia tidak akan diserang penyakit jantung dan sakit paru-paru. Dengan catatan tidak merokok. Tidak akan diserang. Jadi jurnal penelitian ini canggih, Pak. Dia bilang, kenapa? Karena ternyata hanya satu-satunya bacaan di alam semesta ini yang membuat sistem pernapasan seseorang menjadi bagus, detak jantung seseorang menjadi sempurna, dan semua sistem yang ada di dadanya ini akan bekerja dengan sangat baik. Itu cuma Al-Quran. Dan cuma huruf-huruf Al-Quran sajalah yang membacanya harus menggunakan ilmu tajwid. Kadang harus menekan, kadang harus panjang, kadang harus berhenti. Itu cuma Al-Quran. Coba perhatikan kalau orang-orang baca Quran, khususnya qari dan qari'ah, atau tadi imam besar kita tadi membaca. Nggak ada orang yang baca Quran itu terengah-engah. Nggak ada. Pernah nggak? Orang yang baca Quran terengah-engah itu pasti orang yang sedang dikejar ular, dikejar anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Sesak nafas. Tapi kalau tidak, orang tenang pasti baca Quran. Qori bisa. Kalau dia mau baca Quran, dia harus tenang dulu, relax dulu dia. Ambil nafasnya dia. Dan tidak boleh dia langsung lepasan. Nggak boleh. Dia relax. Nah, kata Van Holder, waktu orang ini menarik nafas ringan, itu yang namanya paru-parunya itu, Pak, bekerja dengan sangat mengembang, dengan sangat baik. Langsung enggak, relax lagi. Ambil, jantungnya jadi bagus detaknya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak jantungnya. Apa pernah Bapak baca koran pakai ilmu tajwid? Pernah? Kira-kira nanti headline kita hari ini apa ini, Pak? Beras plastik. Enggak ada. Masa bahasa Indonesia pakai ilmu tajwid? Oh, ini guna. Enggak ada. Satu-satunya itu cuma Al-Quran. Itu Belanda yang meneliti. Di Kanada itu ada sebuah rumah sakit. Setiap hari dikunjungi oleh 600 sampai 900 pasien. Dan itu bukan negara muslim. Canggihnya, setiap pasien yang datang ke rumah sakit itu, Pak, tidak diberi obat, tidak disuntik, tidak diberi periksa, tapi mereka hanya diberikan headset, diperdengarkan Al-Quran 15 sampai 30 menit. Menariknya, penyakit-penyakit ringan seperti pusing, migrain, ya, kemudian suka hoyong-hoyong, agak linglung-linglung, Pak, suka sakit-sakit perut ringan, ya, sembuh. Di Boston University, Amerika Serikat, penelitian Dr. Goldie, dia meneliti orang-orang yang kena stres. Kalau dokter kan kalau masuk kita ke psikiater, Pak, stres.
kemungkinan yang dikasih dua. Yang pertama dikasih nasihat. Kalau nggak mempan nasihat Pak, dikasih obat penenang. Obat penenang itu sebenarnya obat tidur Pak, biar ngantuk. Saya bilang nggak usah dikasih obat tidur dong, suruh baca Quran tuh 3 ayat muak itu pasti. Jadi kalau bapak ibu susah tidur, ambil wudu, baca Quran, insya Allah. Kadang belum sampai pun 3 ayat, masih a'udzubillah, langsung, insya Allah dibantu tidur tuh sama iblis. Ya, dibantu. Ya. Jadi tidak usah dikasih obat tidur. Jadi ada beberapa alumni kita Pak, sekarang yang ikut training sehat dengan Al-Quran rata-rata malah dokter sama perawat. Saya juga bingung, loh kok banyak dokter. Kemarin saya baru kembali dari Medan, ya baru kembali. Jadi sampai dari Medan siang kemarin Pak, malam saya masih ngisi di Bekasi, langsung saya kemari. Jadi subuh saya langsung di sini. Itu rata-rata kemarin dari 50 orang peserta yang ikut di Hotel Garuda Plaza Medan kemarin itu Pak, itu rata-rata dokter dan perawat. Ya, 70%-nya adalah dokter dan perawat. Ya. Jadi saya tanya, kenapa ini pada ikut? Kami ingat beberapa alumni yang ada itu benar Pak sakit itu Pak. Ada satu alumni kita namanya Ibu Deliana. Dia kena kanker tulang stadium 4. Kepalanya sudah tidak bisa diangkat kalau udah begini. Jadi pakai sanggahan begini. Dia sudah berobat kemana-mana, pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura. Kata Singapurnya, Bu, dokter ini ilmunya terbatas, cuma sampai di sini. Jadi kami ini sudah sabu, nggak bisa lagi. Ampun, sudah di sinilah sudah batas ilmu kami nggak mampu lagi. Ini udah gawat lagi. Ibu pulang aja ke Indonesia, jumpai Gus Dayanti. Gus Dayanti menghitung hari. Ya, menghitung hari. Kecuali Bu, kalau ada mukjizat, itu keren. Kecuali ada mukjizat, kata si dokter tadi. Pulang ke Indonesia, waktu itu saya lagi sedang ada trainingnya di Indosat. Jumlahnya banyak Pak, itu ada 150 orang. Ya, ibu ini datang dengan disorong kursi roda. Sudah kemana Bu? Sudah ke Malaysia, sudah ke Singapura, sudah ke Australia Pak. Terakhir kata dokter di Singapura suruh pulang Pak, cari mujizat. Nggak usah dicari, mujizatnya ada di rumah. Apa itu? Al-Quran. Bisa Pak Ustaz. Loh, ibu percaya atau tidak? Kalau Pak pulang aja ke rumah. Kalau ibu tidak percaya bahwa mujizat besar yang masih tersisa itu Al-Quran, pulang. Oh kalau gitu percaya Pak? Nggak boleh kalau gitu. Harus serius kalau percaya ini serius. Nggak boleh tukul iman itu dalam meyakini Al-Quran, tidak boleh. Tidak ada kata tapi. Tidak boleh ada kata kalau begitu. Saya yakin, hakul yakin, yakin. Betul, ainul yakin, yakin. Oke. Kalau ainul yakin, ayo bismillah. Kita teknik latih. Saya bilang, Bu, Insinyur Abdul Dahi Kahel di Suriah itu meneliti hal yang luar biasa di luar dugaan para medis. Ia mengambil sampel sel kanker, Pak, Bu, lalu dimasukkan ke dalam sebuah box laboratoriumnya, lalu diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiada henti, 24 jam terus-menerus, terus diperdengarkan Al-Quran. 30 hari kemudian sel kanker ini meledak. Dan yang menariknya dari hasil penelitian itu, yang diledakkan oleh ayat-ayat Al-Quran ini, Pak, Bu, itu hanya sel kanker yang rusak saja. Beda dengan metode kemoterapi. Kemoterapi ini merusak semua sel. Dia nggak bisa pilih, mau baik mau buruk dihantam semua. Makanya rambutnya rontok, kulitnya hancur Pak, kalau di kemoterapi. Ini oleh Al-Quran. Yang dipilih cuma yang sakit. Itu pintarnya Al-Quran. Luar biasa. Kenapa? Jangankan cuma sel kanker, alam semesta ini saja tunduk sama Al-Quran.
khasyatillah. Sekiranya Quran ini diturunkan kepada gunung-gunung, pecah itu gunung. Apalagi cuma kanker yang segini, gunung yang begini aja hancur. Sehingga kita ini disindir-sindir oleh Allah. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Kalau ada satu bacaan, kalau ada bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, bumi jadi terbelah karena bacaan itu, orang yang sudah mati dapat berbicara, pengen bicara karena bacaan itu cuma Al-Quran. Ini sindiran, Pak. Ini sindiran pedas buat kita, Bu. Seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menggetuk kepala kita, bilang begini, "Hei manusia, kau tahu gunung? Tahu nggak gunung? Tahu. Gunung itu kuciptakan tidak ada otaknya. Tahu bumi? Bumi itu kuciptakan tidak ada hati nuraninya. Tahu mayat? Mayat itu nyawanya udah nggak ada. Tapi gunung yang nggak ada otak, bumi yang tidak ada hati nurani, mayat yang udah nggak ada nyawanya lagi, mendengar bacaan Al-Quran saja gemetar. Kau ini masih ada otakmu, masih ada hatimu, masih ada nyawamu, dengan Quran gemetar itu tidak? Ada apa denganmu? Bukankah aku sudah mengatakan wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana? Pak, peristiwa awal sekali mula-mula Al-Quran itu diturunkan, Rasulullah merasakan sebuah getaran hebat. Apa yang dirasakan Rasulullah? Menggigit. Baru Iqra itu, belum sampai An-Nas, baru Iqra gemetar. Pernah Bapak ngerasain gitu? Pernah Bu, Pak, baca Quran tiba-tiba duduk gemetar gitu? Pernah? Belum? Pernah. Kapan itu? AC-nya dingin kali, Pak. Dingin kali AC-nya. Sebaliknya, kata Aisyah dalam sebuah riwayatnya, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana wahyu turun kepadamu ya Muhammad? Bagaimana wahyu itu turun? Ada satu malam sangat dingin, udaranya sangat dingin. Logikanya kalau orang dingin, udara dingin, Pak, kita kan kedinginan, Pak. Ini di saat udara dingin, tapi Rasulullah merasakan ini penuh keringat, ini keningnya penuh keringat. Bukan keringat biasa, keringat jagung, keringatan. Kalau kita kan ini pasti demam kawan ini. Ya. Sampai orang-orang di luar Islam itu mengatakan Rasulullah kena sakit ayan. Oh salah. Dulu orang mengira, oh itu kata Rasul takut sama Jibril. Kalau takut bolehlah sekali. Ini bukan satu kali, Pak, berulang-ulang. Canggih, Bapak Ibu. Jadi nggak ada apa-apanya kalau cuma sakit kanker. Akhirnya ibu ini berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, kalaupun kau akan cabut nyawaku ya Allah, kasih kesempatan 1 juz saja, aku baca 1 juz saja ya Allah. Setelah itu wafat situ ya Allah, nggak apa-apa. Baru bilang begitu kata Allah, kurang 1 juz, tambah lagi aja, 2, 3. Sekarang khatamnya berulang-ulang, bukan 1 kali Pak. Sekarang sehat, bisa lomba lari lagi sama Bapak. Subhanallah. Di buku saya juga itu saya ada beberapa testimoni itu Pak. Termasuk yang testimoni Pak, dokter Pak. Ini keren Pak. Dokter Pak, tapi kena asam urat tinggi, kolesterol tinggi, itu dokter Pak. Apalagi yang nggak dokter nih. Ya baik. Yang dokter aja asam urat. Lututnya sampai bengkak, nggak bisa sujud lagi. Dia udah obat kemana-mana 1 bulan itu katanya Pak 100 juta, saya nggak kemana nih, hilangannya itu Pak. Obat ini sih Pak. Saya bilang Bu, kalau nanti ibu betul-betul bisa sembuh dengan Al-Quran ini Bu, ibu harus cantumin, karena ibu dokter, saya bilang, kasih saya hasil laboratorium.
cek tahun sekian Bapak Ibu sebelum Ibu terapi apa yang Ibu alami, kasih hasil labnya. Nanti kasih lagi hasil labnya, namanya Ibu Asdiwati. Waktu dia ikut itu usianya 52 tahun. 52 tahun. Bengkak-bengkak. Berangkat bertiga karena dia lututnya sakit Pak, lalu berangkat bertiga sama suami sama saudaranya. Ngejar saya di Medan. Oh Ustaz ada di Medan itu, pelatihan lagi di Medan, dikejar di Medan. Sampai dia ke Medan, saya udah pindah ke Aceh Pak. Waduh, pindah ke Aceh, dikejar sampai ke Aceh. Jadi ongkos dia dari Tembilahan Riau menuju Medan menuju Aceh Pak lebih mahal dari biaya trainingnya. Dikali 3 orang. Udah. Sekarang Bapak jangan tanya. 3 bulan kemudian dokter yang merawat dia ini kemudian tanya, Uni, kenapa Uni tak pernah datang berobat lagi? Aku udah ada jus Pak. Jus apa itu? Jus Quran. Di Quran itu ada jus macam-macam Pak. Jadi saya nggak makan jus-jus yang lain. Saya cuma lahap jus-jus dalam Al-Quran. Ayo Bapak jangan tanya. Sekarang beliau setiap minggu khatam Quran. Seminggu sekali khatam Pak. Nyaris semua sakitnya Bapak Ibu normal. Hanya dengan amaliahnya Bu, seminggu sekali mengkhatamkan Al-Quran. Sehat, subhanallah, sehat. Qala Nabi alaikum bisyifa'ain al-asal wal Quran. Kalian itu diberikan 2 obat yang sangat hebat, sangat canggih, madu dan Al-Quran. Bapak suka madu? Suka? Ibu? Suka madu enggak? Enggak? Madu bukan di madu Bu. Ya, madu. Kata orang, gimana caranya bedain madu asli sama madu palsu? Madu asli itu Bu, kalau dibawa ke rumah ibu nangis. Nah, itu madu asli itu Bu. Ya. Wa qala khairud dawa Al-Quran. Dari 2 nih Pak, antara madu dan Al-Quran. Madu aja secara medis kan tidak ada dokter yang berani mengatakan madu tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ibu ada luka, bakar segala macam, nggak usah dikasih betadin Bu, kasih aja madu. Tapi benar ya, madu asli Bu, yang buat ibu nangis. Ya, madu asli Pak, taruh aja. Nggak usah taruh yang lain-lain Pak. Insya Allah sehat. Rasulullah minumnya apa Bu? Madu. Kita bukan minum madu Pak, sirup. Kita minum sirup. Wajar kalau yang Rasulullah sehat Pak, kita kena diabetes. Karena sirup yang kita minum. Nah, Pak Bu, khairud dawa Al-Quran. Rawahu Ibnu Majah. Sebaik-baiknya obat itu Al-Quran. Nah, kalau Allah dan Rasulnya menatakan bahwa Quran ini obat, lah kita kemana? Lalu muncul pertanyaan, mengapa bacaan Al-Quran kita saat ini belum berefek terhadap kesehatan dan kecerdasan kita? Jadi selain kesehatan yang diformulasi oleh Al-Quran, selain itu adalah kecerdasan. Tony Buzan itu seorang peneliti tentang neuroscience. Dia meneliti bahwa di dalam kepala kita ini Pak, itu ada ratusan miliar neuron. Biasalah Pak, orang Barat Pak agak susah sedikit bahasa Arabnya Pak. Neuron. Kalau di orang Arab pasti dia bilang nuron. Nggak bisa ngomongnya neuron. Padahal itu adalah nuron. Apa nur Pak? Cahaya yang hidup di otak itu. Jadi kalau saya kasih sampel cahaya itu Pak seperti bola-bola lampu ini. Dan kalau orang kan kalau gambar ide, imajinasinya kan bola lampu Pak, cereng gitu Pak. Jadi benar Pak. Jadi saya punya rekaman endos asli dalam kepala kita Pak. Itu benar ada ratusan miliar neuron, ratusan Pak, bayangkan. Kalau semua itu hidup nih Pak, semua itu hidup, canggih Pak. Canggih. Ada sampel yang ada 2 sampel besar dalam Al-Quran yang ditafsirkan Allah. Yang pertama Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ketika Allah berfirman, malaikat, iblis, aku mau buat pameran. Jadi pameran dah ada dari dulu kan. Pameran tentang bernama khalifah. Lalu malaikat bilang, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Akan buat lagi Allah bentuk makhluk sebenarnya nyindir si iblis yang akan buat keonaran, buat pertumpahan darah, nanti buat tawuran, nanti jadi begal, nanti jadi prostitusi online, mau buat yang kayak gitu lagi, nanti jual belas plastik. Allah diplomatis jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Maksud Allah, kalau kau mengaku benar perkataanmu malaikat, ya nanti kita ujilah. Jadi kalau mau disebut lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, kita ujilah. Maka Nabi Adam ikut bimbingan belajar. Dalam Al-Quran, wa'allama Adam al-asma' kullaha. Lalu kemudian Allah ajarkan di Adam semua asma. Kalau kullaha itu semua, berarti semua isi alam semesta ini Pak, itu pernah seluruh bidang studi yang pernah ada di alam semesta ini diajarkan kepada Nabiullah Adam. Maka kecerdasan Nabiullah Adam ini melebihi rata-rata kecerdasan malaikat dan iblis. Diadulah, buatlah cerdas cermat, ya kan? Buat cerdas cermat Pak. Kelompok A malaikat, kelompok B iblis, kelompok C Adam. Ya. Begitu ditanya sama Allah, ya, ditanya sama Allah, malaikat jawabnya diplomatis juga. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau bahasa kita manusia, gimana kami bisa jawab? Adam bimbel, kami tak sekolah. Gimana kami bisa jawab? Kalau si iblis jaka sembung bawa golok, itu iblis. Dia ditanya sama Allah tentang asma ini apa namanya, asma ini apa namanya. Jawab dia apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nggak nyambung iblis. Saya nanya namanya ini apa, enak aja kamu bilang aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Nggak nyambung pertanyaan sama jawaban. Jadi jaka sembung itu dari dulu udah ada. Nah, lalu muncul pertanyaannya, Bapak Ibu, siapa manusia kedua? Rasulullah SAW. Rasulullah. Sampai suatu ketika Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, tidak dibacakan, tidak ditampakkan, tidak dituntun oleh Jibril. Jibril datang bawa wahyunya Pak, kasal-salatil jaras, seperti bunyi lonceng. Canggih ini Pak, kecerdasan yang sangat canggih. Dalam bahasa kita ini bahasa intelijen ini Pak. Bayangkan Pak, bahasa sandi. Wahyu disampaikan kepada Rasulullah, tapi dalam bentuk lonceng, kasal-salatil jaras. Coba Bapak bisa nggak ayat apa yang saya baca ini? Tapi saya bunyinya lonceng bunyinya. Teng, 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 teng. Ini bukan lengkap Jawa ini Pak. Ayat apa yang saya baca? Disitulah yang membuat keringat Rasulullah berpeluh. Peluh-peluhnya ini berkeringat di keningnya. Rasul dipaksa menerjemahkan bahasa lonceng itu menjadi tulisan wahyu yang kita bacain. Nah ini kan jadi inspirasi Pak. Coba kalau saya bunyiin lonceng yang ini pasti Bapak tahu ini apa, ya? Itu tanda saya penting. Langsung bunyi.
Ya, nah, tunggulah dulu. Dengarkan tuh wahyu itu Pak. Ya, ya Bapak. Ini dipakai oleh para pengusaha Pak. Ini bahasa bagus Pak. Begitu dengar bunyi ini semua orang tahu Pak. Tenenen, tenenen, tenenen. Nah, kan langsung Walls katanya Walls tahu dia. Ini kan canggih Pak. Cuma suara aja tahu dia. Oh itu Walls katanya. Es krim kata anak-anak. Cuma pakai bunyi lonceng kan Pak ya. Kalau orang kita itu kan pakai bunyi teng 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 teng. Oh es tahu orang punya es. Ya kan. Padahal lonceng yang dulu itu juga dipakai sama lembu Pak. Dulu kan orang jaga lembu kan digantung Pak di sininya. Ya kan. Sekarang kan susah lah. Ini lembu es krim ya. Susah. Enggak tahu kan? Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kecerdasan Rasulullah sehingga Allah bilang sanuqri'uka fala tansa. Kalau Quran ini sudah dibacakan kau tidak akan pernah lupa. Al-Quran ini dapat mengupgrade kecerdasan seseorang. Karena itu Allah ingatkan kita wa qulal kafir la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Hei kata orang kafir, jangan didengarkan Quran itu dengan penuh khusyuk, sungguh-sungguh, hati-hati. Ada sihirnya, sihrun mubin. Ini sihir nyata. Emang iya, tapi nggak bisa kita sebut sihir. Namanya mukjizat, bukan sihir. Orang bisa terikut dengan ayat ini. Wal khawfi, buat hiruk pikuk. Kasih handphone, kasih BB, kasih iPad, kasih internet, ya, kasih semua sibukin mereka supaya mereka jangan baca Quran. Bahaya kalau mereka baca Quran, bahaya. Kasih nonton TV, kasih sinetron, kasih semua, kasih sepak bola semua. Kan kita hebat Pak. Tahajud nggak bisa bangun Pak. Begitu final Piala Dunia bangun. Dan pas pulang Pak waktunya itu Pak. Itu hebatnya, luar biasa kita kalau niat itu sepak bola cepat. Tapi niat kalau tahajud, bangun sebentar, tarik selimut lagi, bangun, masih jam sekian tidur lagi. Itu luar biasa Pak itu. Kasih refik, lalakum taghlibun. Nanti kau mudah mengalahkannya, menghancurkannya mudah. Jadi cara cerdas menghancurkan anak bangsa ini nggak usah pakai nuklir di Indonesia Pak. Kasih aja itu Pak handphone. Maka handphone sekarang harganya semakin murah. Anak-anak kita semakin mudah untuk mengakses yang namanya pornografi karena handphonenya ada di tangannya. Dia tinggal masuk kamar, di kamar ada ayahnya, dia masuk WC, dia kunci WC, dia nonton di situ Pak. Nauzubillah min dzalik. Itu penghancur luar biasa dari anak-anak kita. Bagaimana caranya? Saya katakan don't worry, be happy. Kenapa? Sepanjang kita bisa mengembalikan anak kita cinta kepada Al-Quranul Karim, insya Allah otaknya akan makin bagus. Maka sekarang diduga kuat generasi anak bangsa ini mengalami penyakit apa yang disebut dengan brain mismanagement, kerusakan otak permanen. Apa ciri-cirinya? Satu, orang tua ngomong dilawan. Dalam tanda kutip orang kita bilang durhaka. Yang kedua, kalau diajak buat baik Pak, susah lama nyambungnya Pak. Tapi kalau diajak nonton, diajak pergi dugem Pak, cepat nyambungnya. Nah, itu. Yang ketiga Pak, ini yang ciri khasnya Pak. Susah banget menghafal Pak, tapi mudah banget lupanya. Susah menghafal, mudah lupanya Pak. Hafal 1 ayat, hilang 10 ayat. Ya Pak ya. Nah, itu tandanya dia mengalami kerusakan otak permanen. Ini kalau saya bawa alatnya ini ketahuan nih Pak. Sisa otak Bapak berapa persen? Bisa ketahuan Pak. Saya ngecek Pak dari 1000 siswa-siswi kita Pak. Saya pernah ngisi di Islamic Village di Tangerang. Masya Allah, menyedihkan Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Anak-anak kita itu sudah kena apa yang disebut dengan brain mismanagement, kerusakan otak permanen. Bayangkan Pak, dari 1000 orang hanya 3 orang yang tidak pernah melihat gambar ataupun film porno sama sekali. Kisahnya semua pernah lihat. Jadi 97% sudah pernah nonton film porno. Generasi kita. Apa yang ingin dihancurkan otak? Kalau otaknya hancur, maka mentalnya jadi mental preman. Jadi kalau ada fenomena begal, prostitusi online Pak, itu sudah efek domino daripada brain mismanagement. Orang kehilangan rasa karena dihancurkan semua sistemnya. Maka kita bangunlah pesantren.
Pesantren tahfidz yang bukan sekedar pesantren tahfidz, tapi ia menjadi laboratorium bahwa Al-Quran mampu mencerdaskan dan merubah perilaku seseorang. Kenapa? Ada banyak contoh. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Pak, maaf Pak, sebelum Islamnya itu preman. Begitu kena sentuhan Al-Quran Pak, lembut Pak. Tapi begitu Islam, jangan coba buat kemungkaran Pak. Iblis aja takut Pak. 1 kilo Umar mau lewat, iblis lagi ngeriung Pak, di sana bubar Pak. Bubar, kenapa? Umar lewat. Beda dengan kita Pak. Iblis lagi di mana-mana gitu, begitu kita lewat, ayo kumpul, kawan datang. Luar biasa. Siapa orang sehat di dunia, di alam semesta ini Bapak Ibu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Bapak Ibu pernah dengar Rasulullah kena sakit kurap kadas kanu getu air? Pernah? Nggak ada. Apa Bapak pernah dengar Rasulullah dikit-dikit migrain? Pernah? Nggak pernah. Satu sakit Rasulullah Pak, demam tinggi, pusing, wafat. Diteliti Pak, kenapa Rasul kena sakitnya demam tinggi? Kalau kita mau masak air, berapa derajat panas yang kita butuhkan supaya air ini disebut masak? Dalam tanda kutip masak itu Pak, bakterinya mati, kumannya mati dalam air ini. Berapa derajat yang kita butuh? 100 derajat Pak. Kalau 1 derajat Pak, nggak bakal mati kumannya, bahkan tambah banyak. Ya. Kenapa harus dalam derajat yang tinggi Pak? Supaya kumannya mati, bakterinya mati dalam air. Loh, kenapa sakit itu menggugurkan dosa? Dalam diri kita banyak bakteri, banyak kuman, namanya dosa, namanya maksiat. Jadi supaya digugurkan dikasih panas, gugur. Makanya Rasulullah nggak panas demamnya berkali-kali Pak, cukup 1 kali cek, karena dosanya nggak ada. Maksum Pak, kita tiap bulan tiap minggu panas demam tapi nggak wafat juga. Kenapa? Dosanya banyak banget. Dari panasin yang ini Pak, besok nambah lagi, dikasih panas lagi Pak, nambah dosa lagi, dipanasin lagi Pak, nggak panas-panas juga Pak, demam berdarah. Jadi ada seorang peneliti menyebutkan bahwa dosa itu adalah penyebab sakit. Dosa itu, maksiat itu penyebab seseorang jadi sakit. Makanya kalau buat dosa cepat istighfar. Apa sih fungsi istighfar itu? Istighfar itu fungsinya supaya dosa kita tidak berwujud jadi musibah dengan segala macam bentuk dan versinya, termasuk sakit. Makanya sakit itu menggugurkan dosa. Kalau orang tahu ilmu sakit, kalau sakit dia bilang alhamdulillah, bukan innalillah. Alhamdulillah. Kenapa? Dosanya digugurkan oleh Allah. Makanya kalau nggak gugur juga nih, pakai panas tingkat tinggi, namanya naru jahannam. Itu panas tingkat tinggi tuh Pak. Ya, nyonyot Pak, dari sini sampai ujung kaki itu lonyot langsung. Baru tetes apinya tuh, nyonyot. Itu panas tingkat tinggi. Tidak ada panas itu di dunia. Ya, itu di India baru kena panas segitu aja tumbang. Nah, Bapak Ibu, kalau pengen sehat, pengen cerdas, tidak ada kalimat yang lain. Al-Quran kuncinya. Loh, kenapa tidak berefek? Loh, nggak berefek itu karena kita minum obatnya nggak teratur. Satu, kan Quran itu obat. Terus kalau Bapak minum obat nggak teratur, sembuh? Enggak. Kalau Bapak minum obat, kata dokter, periksa ke dokter, dikasih resep, resepnya kemudian tukar apotek, di apotekernya bilang, Pak ini ada 30 pil, ini ada 30 tablet Pak, minum ya Pak ya, 1 hari 1 tablet. Berapa Pak? 1 kali 1 Pak ya. Iya. Pulang ke rumah Bapak minum nggak obatnya? Minum, kenapa? Pengen sembuh. Berapa kali berapa minumnya? 1 hari 1 tablet. 1 hari 1 tablet. Dipotong-potong nggak? Enggak. Kalau dipotong-potong dosisnya nggak cukup. Itu obat dunia Pak. Nah, ini obat akhirat, obat jiwa. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Obat jiwa Pak.
Kata Rasulullah, rawahu Syaikhani, khatimul Quran syahran wahidan. Khatamkan oleh kalian Quran itu 1 bulan 1 kali. Datang kita Pak setahun sekali. Potong-potong ya, ngakunya khatam Quran. Kapan itu? Bulan Ramadan. Padahal dibagi sama 30 orang. Dia datangnya cuma Ramadan pertama sama Ramadan terakhir waktu khataman. Dia belum khatam Quran. Hebatnya sahabat Rasulullah datang lagi. Ya Rasulullah, ini anak qawiyun minhu. Rasul, aku mampu menghatamkannya kurang dari 1 bulan Rasulullah. Boleh aku khatamkan kurang dari itu? Kata Rasulullah, asyaratu ayyam. Khatamkan 10 hari sekali. Datang lagi sahabatnya, ini anak qawiyun minhu ya Rasulullah. Aku mampu menghatamkannya kurang dari 10 hari ya Rasulullah. Kata Rasulullah, musbuh wa la tazid min dzalik. Dalam riwayat yang lain, salah satu ayyam wa la tazid min dzalik. Kata ulama berdasarkan hadis ini, maka makruh hukumnya menunda menghatamkan Al-Quran lebih dari 40 hari. Makruh. Kita bukan 40 hari lagi Pak, udah ada yang 40 tahun. Tak hatam-hatam Pak, Iqra 6 belum hatam. Coba Pak Ibu bisa bayangkan ya, tidak khatam juga ya. Imam Syafi'i Pak, kalau bulan Ramadan itu khatamnya 60 kali. Tegang langsung muka Bapak. 60 kali nggak makan, nggak apa-apa, makan sahur dia Pak. Tapi sahabat Rasulullah itu kerja cuma 11 bulan Pak. 1 bulan spesial bulan Ramadan Pak, itu nggak ada kerja apa-apa dia, spesial untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bapak Ibu, jadi penyebab utamanya dosisnya kurang. Dalam kitab Al-Kabir, Rasulullah meriwayatkan, "Man qara'a 50 ayatan fi kulli yawmin aw fi kulli lailatin lam yuktab minal ghafilin." Siapa yang baca Quran 50 ayat sehari atau setiap malam, dia tidak akan dicatat sebagai kelompok orang yang lalai. Jadi kalau sehari kurang 50 ayat berarti Bapak masih lalai, Ibu masih lalai. Wa man qara'a bi ayatin fi kulli yawmin aw fi kulli lailatin kutiba minal qanitin. Siapa yang baca Qur'annya 100 ayat 1 hari atau setiap malam, Bapak Ibu akan dicatat sebagai kelompok orang yang taat. Jadi kalau mau masuk kelompok orang taat Pak, minimal sehari bacanya 100 ayat. Wa man qara'a mi'atai ayat. Siapa yang baca 200 ayat setiap hari atau setiap malam, maka orang ini tidak akan dituntut lagi oleh Al-Quran di hari kiamat. 200 Pak. Mau sembuh sekali baca, sekali tak baca, sekali seayat, 2 ayat, tinggal 1 ayat, sisa 1 huruf. Nun, shadaqallahul azim, astaghfirullahaladzim. Insyaallah. Ini kan sering kalau bulan Ramadan itu kan sering Pak jamaah tuh bisikin ustadznya Pak, Ustadz yang panjang-panjang ayatnya Ustadz jawab. Saya sering dapat pesanan dari jemaah, iyalah, saya pikir kan. Begitu sampai depan Pak, nah ini syaratnya untuk mempermainkan jemaah juga Pak, bagus juga, karena sering dipesan-pesan, mau sholat pakai pesanan juga, macam catering saja saya, dipesan-pesan. Yasin, stres emang, astagfirullahaladzim, Yasin. Allah Akbar, pendek, pakai aja mau kotoah semua Pak. Dia kan dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, sampai pas penutupnya Allahu Akbar, alhamdulillah. Minta ayat pendek. Jadi syaratnya Bapak Ibu, pengen anak kita cerdas, pengen anak kita sehat Bapak Ibu, kembalikan dia kepada Al-Quran. Ya, kami sudah menguji semua ini dan ini adalah ilmiah. Dari mana ilmiah? Kenapa orang baca Quran bisa sehat, bisa sembuh? 1. Tadi konsensus kedokteran menyebutkan stres menyebabkan sakit, maka kuncinya harus tenang. Tenang itu anda bizikrillah, zikir menyebut nama Allah. Kata zikir ini Bapak Ibu adalah nama lain dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi zikir yang paling baik itu baca Quran. Afdalu min ibadati ummati tilawatul Quran, kata Rasulullah. Amal yang afdal dari ibadahku itu adalah membaca Al-Quran. Dan Quran yang dibaca itu Pak nggak cukup dosis 1, 2, 3 ayat. Kenapa? Kita buat dosa sehari 100, terus kita bakarnya cuma dengan 3 ayat. Lah kan kita masih utang 97. Terus besok buat 100 lagi, udah nambah Pak 197.
baca Qurannya kurang lagi, tinggal 2 ayat. Ngutangnya makin banyak lama-lama Bapak Ibu. Nah karena itu Bapak Ibu, mari kalau kita pengen sehat, kalau kita pengen cerdas, kalau ibu punya anak susah belajar, punya anak susah nangkap pelajaran, suruh aja sering-sering baca Quran Bapak Ibu. Insya Allah kita sudah menguji cobakan ini di mana-mana. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Termasuk kami Bapak Ibu dari 2003 setelah kita temukan metode terapi ini Bapak Ibu, alhamdulillah ya, dokter yang datang ke saya, bukan saya yang datang ke dokter sekarang. Sudah kembali. Ya, canggih Pak. Sekarang dokter-dokter bagus Pak kalau punya ilmu ini Pak. Sebelum dia nyuntik, dia baca Quran 1 juz. Sebentar ya, saya baca Quran dulu. Lama pasiennya nunggu. Kemana Pak dokter? Kok belum juga? Begitu datang dia, gimana Bu? Rupanya dia sudah nyuntik Pak. Sambil ngobrol. Udah Pak disuntik, sudah detik. Nggak kerasa Pak. Bingung orang Pak. Kenapa tidak terasa? Karena sudah suntiknya sudah diiringi dengan ayat Allah, dihilangkan sakitnya sama Allah. Masya Allah. Ya, percaya nggak Bapak Ibu kalau Quran itu obat kita? Kalau nggak percaya saya nggak mengisi lagi di sini. Ya, kalau Bapak Ibu nggak percaya Bu, diragukan iman kita kepada Al-Quran. Ya, karena beriman kepada Al-Quran itu adalah bagian dari rukun iman yang harus kita imani. Wallahu a'lam bishawab. Tadi lewat 5 menit. Maaf, mana Pak MC? Tadi katanya sampai jam 6, itu lewat 5 menit. Ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Monggo Pak, langsung aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, sebenarnya beberapa hari lalu saya ada diskusi dengan kawan-kawan mengenai fenomena vaksin yang banyak yang dari MUI pun mengatakan bahwa banyak yang tidak halal. Nah, dalam fenomena seperti ini, terutama vaksin untuk anak-anak, ya, bagaimana sebaiknya kita menyikapi? Karena sebagian dari kawan-kawan saya pun juga mereka ada yang anak itu juga orang tidak divaksin semuanya. Ya, alhamdulillah mereka baik-baik, tapi ada juga yang berpendapat lain. Terus tadi ada satu yang harus saya sampaikan mengenai kenapa tidak ada efeknya. Salah satunya di sisi juga apa ada yang kurang, baru satu poin begitu ya. Kalau mau lengkap baca aja buku saya Pak. Waktunya nggak cukup Pak. Baik, ya, waalaikumsalam Pak. Anak saya nggak divaksin. Kenapa? Karena orang-orang tua dulu kan nggak ada vaksin sebelumnya Pak, dan sehat-sehat. Maka saran saya coba baca bukunya Jerry DeGrey, ya, seorang intelijen Amerika yang masuk Islam. Ya, baca itu ada beberapa bukunya. Salah satunya dia membahas tentang masalah vaksin, bagian dari cara cerdas melemahkan imunitas tubuh manusia. Ya, itu perlu dibaca Pak. Saya kasih rekomendasi itu. Ya, Jerry DeGrey. Bila perlu undang aja Pak ke sini, suruh bicara deh Pak. Cuman agak susah undang beliau memang Pak. Ya, beliau bongkar semua itu. Ya, jadi tubuh kita ini diberi Allah sempurna. Jadi sebenarnya tidak usah dimasukin barang-barang. Yang kedua, ini emang jualan Pak. Kenapa dibuat vaksin? Karena virus penyakit ini bisa disebar. Saya pernah bertemu dengan seorang intelijen dari TNI. Dia bilang apa? Pak, untuk membuat sebuah kampung itu bisa terkena flu burung, saya cukup mengambil segenggam beras saja Pak. Dan beras itu sudah diberikan virus flu burung. Saya sebarin aja Pak, kasih aja ayam-ayam di kampung itu, kan gak ada yang tahu saya nyebarin beras Pak. Sudah Pak, nanti biar ayam itu saja yang nyebarin virus itu berikutnya. Selesai. Ya. Maka ada seorang ulama dari Timur Tengah mengatakan bahwa ketahanan tubuh seorang akan semakin baik kalau ia istiqomah membaca Al-Quran dan khusyuk dalam salatnya. Istiqomah dan khusyuk. Jadi khusyuk itu bagus Pak. Jadi yang kedua lagi penyebab lainnya Pak, tapi karena ada permintaan tadi belum lengkap Pak, saya tambah satu lah ya. Kita ghairu mu'addab. Baca Quran kita itu nggak beradab. Saya bilang untung saja Allah tidak buat malaikat spesialis tukang menampar pipi kita.
Kalau seandainya Allah turunkan spesialis tukang nampar pipi, Pak, lembab pipi kita ditamparin malaikat. Gaya kita baca Quran kan dengan sambil handphone di samping, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyilah handphone tuh, Pak, betul-betul datang syaitanir rajimnya. Titit titit titit. Berhenti sebentar, main handphone dulu, taruh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Titit. Halo, iya. Saya lagi baca Quran nih. Nanti lah kalau nelfon ya. Iya, taruh lagi. Tiba-tiba saya lagi SMS. Titit. Shadaqallahul azim. Tak sempat. Jadi apa bahasanya, Pak? Kalau kita sholat, kita berdialog dengan Allah. Kalau kita baca Quran, itu kan kalamullah, Pak. Sebaliknya, Pak, Allah yang sedang berdialog dengan kita. Kalau Bapak sedang ngomong sama saya cuekin, apa perasaan Bapak? Untungnya Allah nggak punya perasaan seperti kita. Kalau ada, dia pasti bilang ke malaikat tampar, pak. Orang lagi ngomong, dia ngomong sama yang lain. Ya, ghairu mu'attab. Jadi adab kita terhadap Al-Quran itu tidak sebagaimana adabnya Rasulullah, tidak sebagaimana adabnya sahabat-sahabat Rasulullah. Masya Allah, Pak, sahabat Rasulullah itu gemetar-gemetar, Pak, kalau udah dengan Quran. Umar bin Khattab tuh mau pingsan-pingsan. Itu fenomena yang dulu pernah terjadi, sekarang biasa aja. Ya, kenapa? Jangan-jangan hati kita ada masalah. Jadi itu. Jadi saran saya, udahlah. Alhamdulillah anak saya baik-baik aja tuh, Pak. Bahkan dulu sebelum lahir, anak saya yang paling bungsu itu, Pak, diduga kena toksin. Katanya lahirnya cacat. Saya bilang, dokter boleh berkata, tapi Allah punya kehendak. Kita terapi. Dr. Nuhyati dari Malaysia tahun 1984 menemukan hasil terapi untuk perkembangan kecerdasan janin. Itu ada 5 surah dalam Al-Quran yang diterapi. Karena 114 surah dalam Al-Quran itu ternyata, Pak, punya frekuensi yang sangat cocok dan berbeda-beda dengan seluruh sistem tubuh kita. Nah, kata dia ada 5 surah yang bagus frekuensinya, dan ini harusnya orang-orang Islam nggak lagi pakai musik Mozart. Pak, ada musik klasik itu, Pak, gitu. Itu kan buat bayi stres di kandungan, Pak. Tapi didengarin. Katanya 5 surah. 1 Al-Fatihah, 2 adalah surah Yusuf. Nah, cuma kita pakai ini Yusuf. Masalah niat dulu, Pak. Baca surah Yusuf biar anaknya lahirnya ganteng, Pak. Rupanya pas lahir dari tetangga, Pak, masalah. Kemudian Maryam, salah niat juga supaya cantik kayak Maryam. Bukan itu tujuannya, ternyata karena frekuensinya yang cocok dengan otak anak di dalam kandungan. Kemudian surah Ar-Rahman, dan yang terakhir adalah surah An-Nas. Jadi kalau bapak ibu nanti ada anak atau istri yang lagi hamil, perdengarkan ini secara kontinu. Itu untuk kecerdasan. Dan ada beberapa alumni kita yang sudah buktikan, katanya apa, Pak? Ternyata anak-anak yang sudah distimulasi dengan 5 surah ini, anak ini linguistiknya cepat, daya tangkapnya cepat, ngomongnya cepat. Belum, kalau orang kan 9 tahun nunggu, Pak, ini belum 9 tahun dia cepat ngomong, cepat nangkap, ya, cerdas anak-anak. Bisa kelihatan. Nanti Bapak bisa lihat. Nah, kalau ada Ibu Dewi dari Banda Aceh itu, Pak, dia bilang, kalau ini, Pak, anak biasa, kalau ini anak terapis. Jadi ketahuan, Pak, anak yang biasa itu lama kalau ngapal tuh, Pak. Agak ngomong sedikit mulutnya sambil mangap, Pak. Itu udah banyak kena itu, Pak. Banyak kena internet, games. Jadi games itu hati-hati, Pak. Game itu kalau dalam tingkat yang sangat tinggi itu bisa membuat kelumpuhan. Karena sistem saraf dalam tubuhnya tidak bekerja dengan baik. Coba orang main game, kan diam aja game. Jadi kalau nggak hati-hati, Pak, udah. Kalau dalam tingkat yang sangat khusyuk dia main game, Pak, itu sangat hati-hati, merusak sistem saraf tubuh. Ya. Nah, jadi baik, silakan Ayah. Ada itunya nggak? Mungkin ada yang dimatikan powernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dinamakan Al-Quran itu yang apakah kain, apakah mungkin tidak? Sekarang malah ada versi ayat kedua. Kalau tadi sampaikan bahwa bagaimana
Waalaikumsalam. Yang pertama Pak, lagu tidak boleh mengalahkan ilmu tajwid. Tapi ilmu tajwid lah yang harus mengalahkan lagu. Jadi lagu indah, tajwid salah Pak, salah. Lagu biasa, tajwid benar. Jadi hati. Yang kedua saran saya malah kalau baca Quran Pak bagus pakai mushaf lah, jangan pakai yang digital. Banyak mudorotnya pakai digital tuh Pak. Pertama kalau lobet, nah, dia bilang oh enggak Pak, saya pakai ini katanya, pakai ada charger lagi. Oh boleh. Kalau kena virus Pak, installernya kena virus. Iya kalau hilang alhamdulillah Pak. Kalau berubah Pak ayat 1 ganti jadi ayat 2, kemudian meme-nya berubah jadi nun, berubah jadi meme, masalah. Nah ada lagi Pak yang lebih fatal, kalau dibawa kemana-mana, ya, orang pasti kalau udah bawa handphone ada installer Qurannya, orang lebih banyak main gamenya kok atau main SMS-nya kok daripada baca Qurannya. Tapi kalau bawa Quran kemana-mana Pak, paling tidak kita ingat. Saya selalu bilang gini, kalau Bapak Ibu malas baca Quran, syarat yang pertama, bawalah Quran kemana pergi. Enggak dibaca Pak, nggak usah, yang penting baca, bawa dulu. Bener Pak, nggak baca? Benar, bawa aja dulu. Bawa dia kemana-mana, kan setiap bawa ditanya orang, ibu, hebat ibu ya, kemana-mana bawa Quran, alhamdulillah. Wah, ibu pasti sering baca Quran, jadi malu juga nih. Muncul rasa malunya karena ditanya orang, ya kan? Coba Pak, kalau orang-orang di luar kita, Pak, anak-anak mudanya itu Pak, bawa yang tebal-tebal itu Pak, nggak ada malu itu buktinya Pak. Bangga bahkan mereka, masih kita nggak bangga bawa Quran Pak. Bila perlu yang paling gede bawa Pak, kemana-mana. Ya kan? Nanti riak loh, kalau dia kan urusan dia, dari urusan kita sama Allah. Supaya dia tahu bangga aku bawa Quran ini. Ya, nggak apa-apa, bawa dulu. Ada ibu, saya bilang sama ibu, Bu, bawa Qurannya aja udah selamat tuh. Apalagi baca, bawanya aja selamat. Ibu-ibu kan biasa statusnya kan gede-gede tuh Pak, tas ibu. Biasa Pak, di samping mukena Pak ada mukena cadangan. Mukena cadangan itu dalam tanda kutip dagangan Pak. Kami itu tasnya gede-gede. Saya bilang Bu, bawa Quran kemana pergi. Susunnya Pak, handphone, dah. Habis itu sajadah, mukena, ya. Dompet dulu Pak, dompet, handphone, sajadah, mukena, Quran paling atas. Cerek, bawa. Naik angkot. Banyak copet kan? Kan copet sekarang Pak pakai timbuk juga Pak. Pakai seragam pula kayak dia mau PNS-nya Pak. Seragamnya batik pula, copet. Ramah semua Pak. Ada 3 orang. Satu orang ngajak dia ngobrol, ibu apa kabarnya? Kan gak enak juga dia langsung kenal Pak. Datang yang sebelah, pura-pura, ibu ini kakinya sakit ya, digoyang-goyang. Kata orang kan hipnotis tuh Pak. Goyang. Nah kawan satunya masuk tangannya Pak ke tas ibu Pak. Begitu masuk teriak pencopet yang satu Pak, astagfirullahaladzim. Kaget semuanya, mana Al-Quran. Saya bilang baru bawa Quran tuh udah selamat. Baru bawa, apalagi baca, keren. Coba jauh jarak dari sini ke sana jauh Pak, mau ke Blok M misalnya Pak, naik angkot. Coba berapa banyak itu waktunya Pak? Dulu Pak di Mesir, waktu masa masih presidennya itu Mursi, masya Allah Pak, orang lagi gantungan nih Pak, di bis gantungan, nggak dapat tempat duduk. Ini megang apa tiang supaya nggak jatuh Pak, tangan di sini buka Quran. Itu di bis Pak. Kata orang, Pak, takut saya kesasar Pak. Kenapa? Tukang angkotnya bilang, Bu, ini udah 2 kali ke stasiun bolak-balik nih Bu, kok belum turun juga. Khusyuk kali aku baca Quran. Udah bolak-balik stasiun rupanya Pak, gak nyampe-nyampe. Rupanya udah bolak-balik Pak. Enggak, insya Allah. Sayang Bu, daripada dibuat ngobrol, ngomongin orang, jadi riba, baca Quran aja sambil diangkot. Enggak apa-apa. Itu semangat itu dulu masih ada waktu Presiden Mursi. Sekarang subhanallah. Memang kalau di Pakistan Bapak Ibu lebih canggih lagi di Pakistan. Jadi di Pakistan itu kalau Bapak Ibu datang ke setiap satu rumah, di rumah itu pasti ada hafiz, ada hufaz.
Jadi di sana tuh kalau ada satu keluarga di rumah itu tidak ada satu orang pun yang habis Quran, itu dianggap keluarga itu hina. Keren. Udah susah nyarinya di Indonesia tuh Pak. Ya, itu canggih Pak di sana. Makanya hafiz terbanyak itu bukan di Arab Pak, di Pakistan. Dan negara-negara di mana para hafiznya hidup Bapak Ibu itu pasti dikacaukan. Dikacaukan. Ya. Palestina subhanallah Bapak Ibu. Canggih itu Pak. Luar biasa, ya. Monggo Bapak Ibu masih ada 10 menit lagi. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya punya sedikit cerita, saya punya salah satu teman dari Bandung, seorang pengajar, dia ahli semiotika. Dia mengatakan langsung bahwa 3 tahun, selama 3 tahun dia belajar membedah Al-Quran itu, dan dia betul-betul takjub gitu kan. Karena isi Al-Quran itu dari struktur kalimatnya sampai ke skema kecilnya itu dia bikin ilustrasinya, itu semua benar-benar sign, benar-benar pertanda semua dari situ. Bahkan dia pernah langsung ikut pengajian yang bikin dia takjubnya lagi. Dia pernah ikut pengajian di Bandung dengan para komunitas Yahudi di situ, dan dia takjub karena orang Yahudi itu melebihi kita gitu dari baca Quran gitu. Ketika membaca Al-Quran membahas tentang Isra Mi'raj, orang Yahudi itu bawa kalkulator, bawa garis kecil gitu kan. Jadi bicara itu ukurnya itu perjalanan dari Madinah dari Mekah ke Palestina selama berapa tahun berapa gitu, dari perjalanan cahaya berapa gitu, cahaya berapa. Nah tapi karena di kita ini masalahnya hanya sebatas tahu bahwa Rasulullah kepada Muhammad, terus kita bacanya sedikit berugi, udah selesai di situ. Nah itu gimana untuk kita lebih bisa mendalami, tapi juga dengan akhir tertentu gitu kan, dan sampai kita bisa melengkapi betul-betul gitu. Karena teman saya ini yang masih betul-betul aku juga karena betul-betul memahami gitu kan, perayaan itu simbol gitu, ada set di situ yang benar-benar menunjukkan kekuasaan Allah gitu kan, yang sangat kuat. Tapi para kiai selalu dia catat di situ, dia buat ilustrasinya dengan huruf abjad Latin gitu kan, dan saya tidak yakin bukan oleh kalau kepala Solo dicatat menurut Latin itu dicatat disingkat-singkat lalu dibuat skemanya itu seperti menunjukkan sebuah perputaran planet, tempat rotasi bumi, tengah-tengahnya itu matahari. Nah jadi itu gimana kita lebih bisa mendalami sesuatu itu secara enggak masalah juga sekedar tahu ini memang Allah ya sudah juga bisa baca dan baca. Ya, baik. Kegagalan pertama Bapak Ibu, anak kita itu lebih senang kalau kecil itu dongengnya Kancil Nyuri Ketimun Pak. Jadi kalau ada ibu-ibu kasih dongeng sama anak Kancil Nyuri Ketimun, ini pasti ibunya ngajarin nyuri ini sama anaknya. Coba Bapak perhatikan Pak, anak-anak kita itu nggak kenal Pak sahabat-sahabat Rasulullah yang hebat-hebat. Kalau ditanya, ini contoh saya tanya, menurut Bapak Ibu siapa penemu gravitasi bumi? Siapa Pak? Pasti Pak bilang Isaac Newton. Isaac Newton itu bohong Pak. Isaac Newton itu nyuri teorinya Al-Biruni. Teori gravitasi itu yang menemukan Al-Biruni. Siapa Al-Biruni? Hafiz Quran dia Pak. Dibilanglah dia yang punya. Kita ini dibohongin banyak Pak, ilmu-ilmu pengetahuan. Fisika, biologi yang kita pelajarin ini tidak membuat anak kita mengenal Allah, bahkan dijauhkan dari Allah. Maka di pesantren kami Bapak Ibu tidak ada fisika yang tidak dikenalkan, dia tidak mengenal Allah. Guru-gurunya yang takjub sama santrinya. Kenapa tiap kali saya bicara sebuah teori sains, matematika, fisika, dan biologi, anak-anak ini bisa mengeluarkan ayat-ayatnya Ustaz? Jadi kita bukan sekedar itu, kita akan kembalikan bagaimana Rasulullah mendidik generasi. Rasul itu dulu Pak tidak ada perguruan tinggi, nggak ada, guru besar nggak ada.
Rasul cuma pakai satu guru Pak. Nama gurunya Guru Maha Besar. Bukan guru besar Pak, Guru Maha Besar. Coba perhatikan Pak, canggih. Ketika sahabat-sahabat Rasulullah ini menguasai Al-Quran, ya, Allah bukakan pintu ilmu, maka semua itu Bapak Ibu adalah para hufaz. Contoh, Ibnu Sina yang dikenal Avicenna oleh orang Barat, yang diangkat cuma masalah apa? Bapak kedokteran modern, betul kan? Apa pernah mereka bilang aku gini, siapa Ibnu Sina? Ibnu Sina itu adalah seorang hafizul Quran. Tidak pernah. Al-Khawarizmi pernah dikenal? Enggak kenal anak-anak kita Al-Khawarij. Ya, enggak kenal. Guru besar matematika Amerika Serikat aja takluk Pak. Dia kaget. Ya, kaget gitu. Suatu hari dia dikasih hadiah Al-Quran. Dia bingung, aku kan bukan orang Islam, kok aku dikasih Al-Quran? Kata Al-Quran, Quran ini bukan punya orang Islam, tapi dia petunjuk untuk yang bernama manusia. Kau kan masih manusia. Jadi Quran itu bukan petunjuk buat orang Islam. Quran itu petunjuk untuk manusia. Hudan linnas. Maka Pak, kalau ada orang yang malas baca Quran Pak, jangan ditanya, agama kau apa? Nggak usah. Jadi kita tanya, maaf ya, kau ini masih manusia atau bukan? Tanyanya gitu Pak. Dikasih. Ya, Jeffrey Lang, Profesor Dr. Jeffrey Lang, sekarang masuk Islam. Dia pengen mengotak-ngatik Al-Quran dengan ilmu matematikanya Pak. Kata dia apa? Kok aku mau ngotak-ngatik, kok otak aku yang dikotak-ngatik sama Al-Quran ini. Kenapa? Kok Al-Quran ini, kitab ini seakan lebih mengenalku daripada aku mengenalnya. Akhirnya dia syahadat, masuk Islam. Makanya sekarang orang-orang di luar negeri itu Pak stres, karena media punya mereka nggak ketahuan aja. Sekarang Inggris itu stres Pak. Setiap hari nggak kurang Pak 100 sampai 400 orang masuk Islam. Dan itu gelarnya Pak Profesor Doktor. Tadi berbanding terbalik dengan kita Pak. Sebenarnya kita unggul Pak. Kenapa? Kita dapat orang-orang pintar Pak. Nah yang pindah agama kan Pak orang lapar, orang bodoh. Iya kan? Coba lihat yang pindah agama Pak. Pindah agama cuma Indomie. Yang dikasih racun dia pindah agama. Tapi coba yang masuk kepada Islam Pak, gelar Profesor, Doktor, peneliti Pak. Dia punya murid banyak, dia cerita, masuk Islam lagi muridnya, masuk Islam lagi mahasiswanya. Nah, itu yang kesalahan kita itu Pak. Jadi kita sebenarnya butuh ya mengembangkan kurikulum Al-Quran yang betul-betul komprehensif, yang bukan sekedar untuk menghafal, ya bukan sekedar hafal, tapi mengembangkan keilmuan yang ada di dalamnya. Terlalu banyak ilmu dalam Al-Quran. Maka kan kalimatnya kan itu Pak. Kalaupun didatangkan 7 lautan yang sama, dijadikan tinta untuk menulisnya Bapak Ibu, ya, maka lam tanfad kalimatu rabbi, nggak akan pernah habis. Itu artinya keilmuan Al-Quran masih sangat banyak. Memang ayatnya udah berhenti Pak, tapi keilmuan yang terdapat di dalamnya masih bisa digali. Yang kedua Bapak Ibu, ya, ini fenomena menarik. Katanya Indonesia itu negeri recycle bin. Oh, recycle bin Pak. Kalau di komputer itu ada recycle bin namanya Pak. Tempat apa tuh Pak? Tempat pembuangan sampah. Ya. Kenapa Pak? Bapak kalau ke Jepang, Bapak itu nggak akan pernah lihat ada Honda motor. Nggak ada di Jepang Pak. Tapi pabrik motor yang ada di Indonesia itu punya orang Jepang. Orang Jepang produktivitasnya tinggi Pak, kenapa? Nggak ada macet. Kita dikasih terus motor, ayo, bila perlu nggak usah pakai DP, kasih terus, macet terus. Kalau macet kan orang kerjanya terlambat. Kalau orang kerja terlambat, produktivitasnya kan nurun Pak. Kalau produktivitas menurunnya kan berarti Pak, ekonominya juga nurun. Makanya susah majunya. Gimana maju macet? Ya, jangankan sampai kantor Pak. Kita mau ke sana ke satu tempat Pak, kalau sudah pas ini, apalagi kalau Bapak ke Bogor tuh hari libur, Pak, sampai buka tutup tuh Pak. Ya.
Tuh, Bapak coba-coba datang bertamu ke rumah orang Yahudi merokok, Pak, diusir Bapak sama mereka. Tapi pabrik rokok di negeri ini investornya adalah orang-orang Yahudi yang nyanding dengan orang-orang kita. Coba. Jadi banyak sekali di sini dibuanginnya sampah semua. Dikasihnya sampah. Coba. Di luar negeri Yahudi, Pak, itu punya standar makanan, Pak. Yahudi aja takut makanan haram, Pak. Takut makanan haram. Yahudi itu, Pak. Ada standar KI. Itu standar. Jadi kalau tidak memenuhi standar tersebut ini, Pak, ya, anaknya nggak boleh makan. Nggak boleh makan. Maka kita dikasih makanan-makanan yang banyak, Pak, tapi tidak ada gizi. Bapak pernah lihat nggak dulu ada Kentucky Fried Chicken, kan, KFC, terus di bawahnya itu ada Kentucky Fried Chicken, ya, itu yang diungkap oleh Derry Jegrey, ya. Sekarang kan dibuang tuh, Pak, tulisan Kentucky Fried Chicken-nya, yang ada cuma KFC saja, kan. Ternyata di Amerika ada orang yang usil meneliti tentang ayamnya. Dia bawa ke pengadilan, kata orang disu, ya, diadukan ke pengadilan. Dia bilang ini tidak boleh menggunakan nama chicken. Kenapa? Karena ini bukan chicken, it's not chicken. Ini bukan chicken. Kenapa? Ini bukan ayam. Karena ayam itu tidak mungkin hanya dalam tempo 35 hari. Ini hormonal. Makanya bayar mahal itu, Pak. Kentucky dihapuslah kata kecil di bawahnya itu, Pak, Kentucky Fried Chicken. Kita kan haus aja, lapar aja kalau nengok iklan itu, Pak. Ayam jatuh, bum, tiba-tiba mericanya naik, terbelah, keluar panasnya. Datang bintang iklannya. Kalau Bapak mau menggemukkan anak Bapak, kasih aja makan itu, Pak. 30 hari gemuk. Malah masalah. Obesitas. Tes kalau nggak percaya. Tapi jangan anak saya, anak Bapak saya. Itu hancur gitu, Pak, sistem tubuh kita itu. Makanan anak-anak kita itu semuanya, Pak, mengandungin yang namanya petsin. Petsin, ya. Kalau di Jepang, kan Jepang yang menemukan petsin itu Ajinomoto, Pak. Iklannya aja udah bohong kita, Pak. Kalau di Jepang kan iklannya tuh, Pak, ninja, pakai baju ninja, Pak, pakai bawa supit. Kan keahlian orang Cina Jepang tuh kan supit, Pak. Saya tanya, sehebat-hebatnya ninja, ngambil Ajinomoto pakai cupit berapa banyak? Berapa banyak sih yang nempel? Saya cuma pengen tahu aja. Coba Bapak latihan deh nanti, ngambil itu Ajinomoto atau penyedap tuh, Pak, pakai cupit. Coba aja tes berapa sih dapatnya. Kan segitu. Datang kita iklannya diganti, Pak. Perempuan pakai celemek, pegang bungkus Ajinomoto 1 kilo, gunting. Cup 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 Ajinomoto 1 kilo tuh, Pak. Jangan komen. Jadi iklannya saja menyesatkan. Sayangnya YLKI kita, Bapak Ibu, tidak sehebat undang-undang perlindungan konsumen di luar negeri. Jangan coba. Di Jerman Bapak iklan menyesatkan saja, Bapak di penjara. Di penjara, Pak. Jangan main-main dengan iklan. Ya, kita coba iklan sesat betul, Pak. Minum Serotropin, anak Anda akan jadi cerdas. Blow on. Coba, dengan kandungan DHA, anak kita akan menjadi cerdas otaknya. Bohong. Wong susu aja sekarang masih ditutup-tutupi, Pak, kandungan. Bohong. Nah, kalau iklannya bohong, terus yang makannya pembohong. Terus anaknya jadi tukang bohong. Rusak, Pak, semuanya. Kenapa? Mereka belajar tentang hadis Rasulullah. Kaifa yustajabud doa? Bagaimana doanya mau diijabah?
Kalau akluhu haram, syarabuhu haram, malabisahu haram, makannya haram, minumnya haram, pakaian haram, gimana doanya mau dikabulkan? Jadi kata mereka, biar doa orang Islam itu nggak dikabulin, kita kasih makanan haram, kita kasihin ciki, coklatnya kita kasih babi, apalagi terus dibabiin semua Pak. Makanya anak kita memang wajahnya biasa Pak, tapi kelakuannya patkai. Ya, jadi ini Bapak Ibu, penting itu Pak. Kembalikan kurikulum di negeri ini seperti kurikulum Rasulullah SAW. Jamin Pak, negeri ini bagus. Nggak sanggup negeri ini Pak, kita kerucutkan. Ya, provinsinya, nggak sanggup provinsinya Pak, kerucutin Pak. Nggak sanggup juga, sudahlah kita pakai sajalah perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Udah Pak, sekarang Pak selamatin aja diri kita, selamatin keluarga kita, nggak usah mikirin RT, nggak usah mikirin RW. Insya Allah RT-nya bagus sendiri, RW-nya bagus sendiri, wilayah kita akan bagus sendiri. Kayak begini, keren Pak. Ya. Nih mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi renungan untuk kita semua. Saya pengen panjang Pak, cuma tadi udah dibatasi waktunya Pak. Ya, kita bisa ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu insya Allah sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdina bi hidayatil Quran, Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah